Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak Ibu Mas Mbak semuanya. Alhamdulillah hari ini sore ini ya akhirnya kita bisa berjumpa tatap muka tapi melalui online. Demikian. Tadi sempat ragu ini mau kuliah atau tidak begitu ya, tapi alhamdulillah akhirnya kita bisa melaksanakannya. Mari kita buka terlebih dahulu dengan berdoa dan seperti biasanya supaya kita diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi a'zidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala shalihan taradahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat walaupun hari ini libur ya, semoga tidak membuat malas untuk beraktivitas. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ibu Mas Mbak semuanya untuk semangatnya sore ini untuk mengikuti perkuliahan pengganti. Ya, karena sepertinya kita ada 2 kali libur untuk di hari Jumat. Ya, jadi nanti kita harus juga merencanakan atau menentukan hari berikutnya untuk pertemuan pengganti yang kedua. Baik, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, alhamdulillah luar biasa. Capek Ya. Bu, pekerjaan rumah lebih banyak daripada pekerjaan kantor. Iya. Jadi libur dimanfaatkan, memang bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah gitu ya, dan memang pekerjaan rumah tidak kalah banyaknya dengan pekerjaan kantor gitu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Seingat saya minggu lalu hari Kamis minggu lalu itu belum selesai untuk materi kalimat transitif, tak transitif atau kalimat aktivasinya belum selesai. Jadi baru sampai di kalimat transitif, tak transitif atau intransitif. Betul ya? Demikian Bapak Ibu, Mas Mbak. Sampai transitif verbal dwi transitif, Bu. Sebentar, kok salah ini saya bukanya. Sampai di transitif verbal dwi transitif. Ya, kalimat transitif verbal dwi transitif. Ya, terima kasih. Yang ini berarti ya, polanya. Apa polanya? Kita ingat-ingat kembali. SPO. Pelengkap. Iya, SPO pelengkap. Ada yang bergabung, silakan. Ya, kita ingat kembali secara cepat materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Ya, karena hari ini libur, jadi Bapak Ibu posisinya di rumah ya. Selamat sore, Bu. Ya, selamat sore Pak Suranta, selamat bergabung. Bu, saya minta tidak bergabung. yang satu lagi, Bu, yang laptop nggak mau, baru tulisannya minta izin bergabung terus, Ibu. Ini pakai ya? HP kecil ya? Di saya tidak ada Pak permintaannya. Oh, ini Bu, seperti ini. Iya, Oke. di saya tidak. Di saya tidak muncul permintaannya. Nah, jadi ulang, Pak, coba diulang mungkin Bapak. Iya, silakan diulang. Ya. Terima kasih. Iya. Jadi memang kalau online itu selalu ada kendalanya. Baik. Kita perhatikan kembali, kita ulang secara cepat materi yang sudah kita bahas, yaitu kalimat transitif, tak transitif. Oke. Kalau kita berbicara mengenai kalimat transitif, tak transitif, maka kita selalu melihat pada bagian predikatnya.
Disebut transitif karena predikatnya berupa verba transitif, yaitu kata kerja atau verba yang memerlukan objek. Disebut intransitif karena kalimat itu predikatnya berupa verba intransitif, yaitu verba yang tidak memerlukan objek. Nah, kita akan bahas satu persatu, kita ulang, kita ingat-ingat kembali. Untuk kalimat transitif itu akan dibagi menjadi dua, yaitu ada yang monotransitif, ada yang dwitransitif. Yang monotransitif itu berpola SPO. Kemudian yang dwitransitif berpola SPO pelengkap. Minggu lalu kita sudah membahas dengan contoh paman membeli sepatu dan juga nenek membelikan kakak sepatu baru. Dan kita menemukan rumus ya dari analisis fungsinya. Jadi kalau dalam kalimat aktif ya SPO, misalnya paman membeli sepatu, kemudian kita pasifkan atau kita ingin mengecek ya, misalnya ini kata kemarinnya kita hilangkan dulu aja. Ini minggu lalu paman membeli sepatu, kemudian kita sudah analisis paman itu subjeknya, membeli itu predikatnya, kemudian kata sepatu ini apakah dia betul-betul objeknya. Kalau kita lihat polanya ya harusnya ini objek karena polanya SPO, tapi kita akan melihat kata sepatu ini apakah objek atau bukan dari ciri-ciri yang melekat pada objek. Ciri yang pertama, objek itu selalu berada di belakang tepat, berarti di belakang tepat ya predikat. Gitu ya. Jadi berada di belakang tepat setelah predikat itu objek. Kemudian yang kedua diisi oleh kata benda atau nomina atau frasa nominal. Yang ketiga dapat dirotasikan untuk menduduki fungsi subjek dalam kalimat pasif. Nah, sepatu itu kata benda, letaknya juga langsung di belakang predikat. Predikatnya kata membeli. Ya. Sudah letaknya betul, kata yang mengisi juga nomina, kata benda sudah betul, sudah sesuai. Nah, kita ingin mengecek dengan sifat yang ketiga, yaitu apakah kata sepatu bisa dirotasikan untuk menduduki fungsi subjek dalam kalimat pasif. Dalam kalimat pasif, memasifkan itu berarti mengubah predikat yang berawalan me, aktif me menjadi pasif di. Jadi yang tadinya me menjadi di. Bisa dirotasikan harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama bisa dirotasikan secara bentuk, yang tadinya aktif me berubah menjadi pasif di. Kemudian yang kedua bisa dirotasikan kalau syarat yang kedua terpenuhi, yaitu maknanya bisa dipahami rasional, logis, dan tidak berubah. Nah, kita kemarin sudah mencoba untuk merotasikan kata sepatu sehingga menjadi sepatu dibeli paman, demikian. Nah, kemudian minggu lalu kita juga sudah menganalisis kata sepatu ini kemudian dalam kalimat yang sudah pasif ini. Ya, paman membeli sepatu, sepatu dibeli paman. Ya, paman membeli sepatu, sepatu dibeli paman. Itu kalau dari segi makna bisa dipahami, tidak ada kerancuan di dalamnya, maknanya juga sama. Paman membeli sepatu, yang membeli juga paman, yang dibeli juga sepatu. Sepatu dibeli paman, yang dibeli juga sepatu, yang membeli juga paman. Hanya sudut pandangnya saja yang berbeda. Kalau yang paman membeli sepatu itu lebih ditekankan pada subjeknya, yaitu paman, ya. Paman jadi subjek sebagai pelakunya, tapi kalau sepatu dibeli paman itu yang ditekankan adalah subjek sebagai penderitanya. Jadi subjek sebagai objeknya, gitu ya. Jadi bukan subjek sebagai pelakunya, tetapi di sini subjek sebagai objek penderitanya atau objek yang dikenai oleh aktivitas yang dilakukan oleh si subjek. Nah, karena maknanya sama, tidak berubah, ya, sehingga kata sepatu ini kita yakini bahwa dia adalah objeknya, bisa dirotasikan, menduduki fungsi subjek dalam kalimat pasif, dan maknanya tidak berubah, logis, bisa dipahami, berarti kata sepatu ini adalah subjeknya, objeknya, gitu ya. Hanya ketika dia masuk dalam ranah kalimat pasif, ya, jadi yang ini adalah aktif karena predikatnya berawalan me berarti aktif, di berarti pasif, sehingga kalimat
yang terbentuk adalah kalimat pasif. Kemudian kita analisis, kemarin sepatu ini menduduki fungsi subjek. Kalau tidak percaya bisa membuat pertanyaan, apa yang dibeli paman? Apa yang dibeli paman? Sepatu. Sepatu dibeli paman. Apa yang dibeli paman? Sepatu. Maknanya sama, berarti ini adalah subjeknya. Kemudian untuk predikatnya tidak perlu bingung, predikat pasti dibeli karena ini perubahan dari membeli menjadi dibeli. Jadi ini predikatnya. Kemudian yang terakhir yang kita analisis adalah kata paman. Ada dua pandangan minggu lalu terkait dengan kata paman, yaitu menduduki dua fungsi. Tapi yang jelas fungsi yang diperankan oleh kata paman ini bukan objek, karena dalam kalimat pasif tidak lagi ada objek. Tidak lagi muncul objek. Mengapa demikian? Karena kan ini sudah kalimat pasif di. Sedangkan kalau ini objek, dia harus bisa dirotasikan untuk menduduki fungsi subjek dalam kalimat pasif. Sedangkan kalimatnya sudah pasif. Sehingga kita bisa menuliskan besar-besar di buku kita, di buku catatan kita kotakin atau kita warnain di bold begitu, bahwa dalam kalimat pasif tidak akan muncul objek. Gitu ya. Jadi dalam kalimat pasif tidak akan muncul objek. Kemungkinannya hanya dua, jadi kalau tidak pelengkap ya keterangan. Minggu lalu saya sudah menjelaskan ada terkait dengan hal ini, ada dua pandangan ahli. Yang pertama yang mayoritas, yang kedua yang minoritas. Yang minoritas menganggap paman ini sebagai keterangan, sehingga, dan di sini catatannya kita harus menambahkan kata oleh, ya. Nah, kalau ditambah kata oleh maka ini menjadi keterangan pelaku, demikian, ya. Kemudian yang mayoritas adalah menganggap ini sebagai pelengkap, jadi tidak perlu kata oleh, walaupun ada kata oleh juga boleh, gitu ya. Ada kata oleh juga boleh karena sifatnya mana suka, gitu ya. Namun tetap menggunakan kata oleh maupun tidak, mereka akan menganggap ini sebagai pelengkap. Mengapa? Karena kata paman, apabila ini kita rotasikan di awal, paman sepatu dibeli, sepatu paman dibeli, maknanya berubah. Maknanya yang satu berubah, sepatu paman dibeli itu berarti maknanya berubah. Paman sepatu dibeli maknanya tidak bisa dipahami dengan baik. Sehingga ketika ini tidak bisa dirotasikan di awal, di tengah, maka dia bukan keterangan, tapi pelengkap. Kalau keterangan biasanya bisa dipindahkan, misalnya ibu memasak di dapur. Maka ini bisa kita pindah di sini di dapur, koma, ibu memasak. Atau ibu di dapur memasak. Nah, jadi kalau itu pelengkap, maka harus bisa dipindahkan, baik di awal maupun di tengah, dan maknanya tidak aneh, tidak berubah, tidak aneh, bisa dipahami gitu. Nah, ibu memasak di dapur ibu memasak, ibu di dapur memasak. Kalau yang ini, maka di dapur ini adalah keterangan, gitu ya, seperti itu. Nah, dalam hal ini kalau kata paman di sini adalah pelengkap, dan itu mayoritas yang diikuti oleh ahli bahasa, gitu ya. Sehingga kita mengikuti yang mayoritas, sehingga kata paman di sini kita tentukan fungsinya sebagai pelengkap. Sehingga kita menemukan rumus baru yang tadinya ini SPO. Tadinya ini SPO. Kemudian kita mendapat rumus menjadi apa rumusnya? pelengkap. Iya, pelengkap pelaku ya. Nanti lengkapnya pelengkap pelaku. Demikian. Nah, ini rumus, sehingga nanti kalau Bapak Ibu Mas Mbak semuanya menemukan soal, kemudian misalnya tentukan ini objek atau bukan dengan merotasikannya untuk menduduki fungsi subjek gitu kan. Kemudian diminta dan analisislah fungsi-fungsi dalam kalimat pasif yang terbentuk. Misalnya, nah berarti sudah tinggal dihafalkan, berarti yang tadinya S, yang tadinya O dalam kalimat aktif berubah menjadi S, yang tadinya O
berubah menjadi S dalam kalimat pasif, yang tadinya S berubah menjadi pelengkap pelaku dalam kalimat pasif. Jadi ini menjadi pegangan. Sehingga Bapak Ibu nanti harapannya tidak bingung ketika diminta analisislah kalimat pasif berikut ini. Gitu. Sehingga tidak akan ada yang menjawab SPO. Ini kalimat pasif kok ada objeknya. Itu jelas salah. Ya, tapi kalau sudah tahu begini, maka kalau ketemu kalimat pasif kemungkinannya ya hanya SP pelengkap keterangan. Nah, itu saja. Tidak mungkin ada objeknya. Itu ya. Baik. Ini yang kita temukan rumusnya. Kemudian minggu lalu kita juga sudah sampai di yang dui transitif. Kita ambil contoh di kalimat yang paling atas, yaitu nenek membelikan kakak sepatu baru. Coba saya save sebentar ya Pak. Saya save attendance dulu sebentar. Saya amankan dulu. Walaupun nanti bisa di akhir, tapi siapa tahu ada yang keluar di sinyal jelek tiba-tiba hilang. Jadi saya save dulu. Baik. Kita lanjutkan. Nenek membelikan kakak sepatu baru. Yang digarisbawahi itu kakak adalah objeknya. Mengapa kita memilih kata kakak sebagai objeknya? Coba Amanda Adistia. Nenek membelikan Ada yang Amanda Adistia? Oh iya, saya sambil catat ya. Sebentar. Amanda ini perempuan ya atau laki-laki? cewek. Karena tadi kelas sebelumnya itu, iya. Aduh, kelas sebelumnya itu saya terjebak. Jadi namanya Nurul Yakin. Nurul Yakin. Saya panggil Mbak. Ternyata itu Mas. Cowok. Bu, saya Mas, Bu, saya Mas. Oh iya, Mas Nurul. Baik. Mbak Amanda sepertinya sedang ke kamar mandi. Kita ke Mas Andika Dimas. Ini juga mungkin sedang jogging. Dwi Yulianto. Ya Bu, gimana Bu? Pak Dwi Yulianto, Pak, silakan. Mengapa kita memilih kata kakak sebagai objeknya, bukan sepatu baru? Gitu. Pertanyaan. Yang pertama di belakang predikat. Ya, letaknya persis di belakang predikat, betul. Kemudian? Bisa dirotasikan untuk menduduki fungsi subjek dalam kalimat pasif. Bisa dirotasikan untuk menduduki fungsi subjek dalam kalimat pasif. Ya, betul. Jadi, terima kasih Pak Dwi Yulianto, masih ingat ini, betul. Jadi memang kalau yang bisa dirotasikan itu hati-hati, karena sepatu baru dibelikan nenek untuk kakak. Ada yang mengubah seperti itu minggu lalu. Ya, nah, karena melihatnya bahwa sepatu baru itu letaknya Bu, sepatu baru kan letaknya juga di belakang predikat, Bu, gitu ya. Ini kan belakang predikat, tadi ada mahasiswa begitu. Jadi sepatu baru itu objeknya, karena dia juga di belakang predikat, Bu. Kemudian saya perbaiki konsepnya, seperti yang dijawab oleh Pak Dwi Yulianto tadi, bahwa objek itu melekat. Pokoknya dia paling dekat, langsung melekat, berada langsung di belakang predikat. Jadi tidak boleh ada yang memisahkan. Bahkan preposisi juga tidak boleh kan, misalnya kita membicarakan tentang, kan tidak boleh. Membicarakan masalah kemiskinan, jadi langsung ke objeknya. Sehingga yang kita pilih tidak akan mungkin sepatu baru, karena di sini ada kata kakak yang memang letaknya lebih dekat dengan predikatnya. Gitu ya, sehingga kita akan memilih ini. Seperti yang disampaikan Pak Dwi tadi ya. Jadi ini betul.
Kemudian jelas kalau ini kita rotasikan maka dia bisa menduduki fungsi subjek. Ya, nenek membelikan kakak sepatu baru, kakak dibelikan nenek sepatu baru. Sudah berbeda sebenarnya ketika kita mengubahnya menjadi sepatu baru, dibelikan nenek untuk kakak. Itu sebenarnya kalau Bapak Ibu cermati maknanya sudah berbeda. Nenek membelikan kakak sepatu baru. Sepatu baru. Kakak dibelikan sepatu baru nenek. Berbeda kalau sepatu baru dibelikan nenek untuk kakak. Nah, ini sudah ada perbedaan makna di situ. Karena di situ muncul kata untuk, yang keterangan di situ memang harus dimunculkan karena sangat memperjelas untuk kakak. Gitu ya. Nah, di situ ada perbedaan. Nah, jadi yang paling mudah adalah kita mengingat objek ciri yang pertama, yaitu dia melekat, berada langsung tepat di belakang predikat. Seperti itu, ya. Oke, maka kata kakak kita asumsikan sebagai objeknya, sehingga kita akan merotasikannya minggu lalu menjadi kakak dibelikan. Nah, sepatu baru dulu atau nenek dulu, Mbak Estuning Tias? Sepatu baru dulu, Bu. Sepatu baru dulu. Mengapa? Kakak dibelikan sepatu baru oleh nenek. Mengapa sepatu baru dulu, Mbak? Alasannya apa? Supaya tidak berubah maknanya, Bu. Supaya tidak berubah maknanya. Kakak dibelikan nenek sepatu baru. Secara sekilas maknanya sama, tapi mengapa kita lebih tepat memilih sepatu baru? Supaya maknanya tepat, ya. Kalau yang lebih sederhana jawabannya dari itu? Sebagai pelengkap, Bu. Sebagai pelengkap, ya. Mengapa sebagai pelengkap dia berada di situ? Karena pelengkap posisinya harus di belakang predikat. Tidak selalu. Kapan dia harus berada di belakang predikat? Kapan? Belum ketemu? Belum, Bu. Belum, oke. Sampai sini sudah sangat bagus, Mbak Estuning Tias. Terima kasih. Makasih, Oke. Bu. Lempar ke Mbak Nova. Nah, saya urutin aja ini, Mbak Nova. Silakan dibantu Mbak Estuning Tias, belum kelar. Ini jawabannya belum ketemu. Mbak Nova, silakan melanjutkan. Ini kalau ujian lisan dulu kami kayak gini. Ujian lisan, teori sastra, analisis sastra. Ini begini. Kalau belum selesai, sudah pas, nggak bisa jawab? Belum ketemu jawabannya, belum Pak? Silakan lanjut sebelahnya. Biasanya kalau nggak bertiga, berempat ujian lisan. Gitu ya. Nah, silakan Mbak Nova. Sepatu baru Iya. di belakang kata dibelikan karena di kalimat pasif yang tadinya subjek harus di paling belakang jadi predikat neneknya. Jadi objek. Jadi ini, Bu. Pusatkan saja di sepatu barunya, Mbak. Seperti Mbak Estuning Tias tadi. Jadi mengapa sepatu baru? Karena dia pelengkap, Bu. Oh iya, kenapa pelengkap harus di situ? Kan ada alasannya. Karena dia pelengkap, Bu, ya. Kenapa kalau dia pelengkap kok harus di situ? Atau saya tanya dulu deh ke Mbak Nova. Menurut Mbak Estu tadi, sepatu baru itu adalah pelengkap. Dari mana nih Mbak Estuning Tias itu tahu kalau sepatu baru itu pelengkap? Atau Mbak Nova mungkin sepakat, iya Bu, sepatu baru itu memang pelengkap. Dari mana Mbak Nova dan Mbak Estuning Tias itu tahu? Mbak Nova tuh kira-kira tahunya sepatu baru itu sebagai pelengkap, tahunya dari mana gitu?
sepatu baru itu pelengkap, Bu, bukan objek, bukan subjek, dia pelengkap ya. Taunya dari mana? Karena di kalimat aktif di belakang objek. Iya, bagus. Itu jawabannya. Karena memang di kalimat sebelumnya, di kalimat aktif, nenek membelikan kakak sepatu baru. Sepatu baru itu fungsinya sebagai pelengkap. Dan pelengkap tidak akan dengan serta-merta berubah. Karena memang dia tidak bisa dirotasikan, dia tidak bisa berpindah. Dia hanya paling geser aja gitu ya. Jadi tidak bisa berpindah. Sehingga dia akan tetap sebagai pelengkap, ya akan tetap sebagai pelengkap. Sehingga ketika kalimat itu berubah menjadi pasif, dia akan tetap menjadi pelengkap. Itu alasan mengapa kita tahu bahwa sepatu baru itu pelengkap. Karena di kelas lainnya masih ada yang menjawab itu bukan pelengkap, berubah jadi objek. Gitu ya. Nah, itu bagus. Nah, pertanyaannya adalah itu pelengkap. Diletakkan harus di situ. Mengapa gitu loh? Mengapa harus di situ? Masih saya, Bu. Baik, saya lanjutkan, Mbak Nova. Oke. Mbak Nova, oke. Sampai situ saja kita terjunkan kepada yang lain ini pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Nova. Iya, Bu. Silakan nih. Next adalah Pak Nurudin Santoso. Ya, Bu. Silakan. Oh, sudah ketawa dulu. Iya. Baik, Pertanyaannya- jawabannya. Oh, Kita pertanyaan. jelas dulu, Bu, pertanyaannya, Bu. Baik. Dalam kalimat pasif kakak dibelikan sepatu baru oleh nenek, di belakang predikat yaitu kata dibelikan itu oleh teman-teman kita sebelumnya Mbak Estuning Tias dan Mbak Nova itu diletakkan kata sepatu baru. Karena sepatu baru itu adalah pelengkap. Jadi nggak nenek dulu tapi sepatu dulu karena sepatu baru itu adalah pelengkap. Sehingga dia diletakkan di situ setelah predikat. Nah, mengapa kok alasannya mengapa kok Mbak Estu dan Mbak Nova itu meletakkan pelengkap di belakang predikat? Mengapa? Karena ketika kalimat menjadi kalimat pasif, di belakang predikat itu pelengkap, Bu. Karena ketika menjadi kalimat pasif di belakang predikat itu Predikat adalah pelengkap. pelengkap. Kalau ada pelengkapnya. Ya, itu kan ada pelengkapnya sepatu baru. Iya, dari mana itu tahu seperti itu, Pak? Dari kalimat sebelumnya, nenek membelikan kakak sepatu baru. Nenek subjek membelikan predikat, kakak itu objek, sepatu baru, pelengkap. Taunya dari situ? Ya. Mengapa tidak nenek dulu? Boleh tidak kalau nenek dulu? Boleh. 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 Kalau nenek dulu jadinya seperti apa, Pak? Subjek. Kakak dibelikan nenek sepatu baru. Berarti subjek, predikat. Subjeknya kakak dibelikan predikat, nenek objek, Ya. baru pelengkap. Nenek objek. Ya. Nenek objek. Oke. Subjek, Bu. Kakak itu objek dibelikan predikat, nenek subjek, karena nggak boleh berbeda arti, Bu. Apakah objek itu di awal kalimat? Subjek di awal kalimat, ya betul. Berarti kakak. Oh iya. Ya, ke kakak itu subjek dibelikan predikat, nenek objek, sepatu baru, pelengkap. Nenek itu objek atau yang lain? Tadi diyakinkan dulu objek ya. Harus diyakinkan karena tadi sempat jadi subjek kan, jadi harus saya ini objek, mau subjek Objek. atau objek? Objek. Objek? Objek. Objek, oke. Kakak dibelikan mana coret-coret tadi? Iya. Nah, kakak dibelikan boleh katanya kata Pak Nurudin boleh kalau mau nenek dulu. Jadi kakak dibelikan nenek begitu sepatu baru. Sepatu baru.
Maka di sini tadi kakak ini adalah subjeknya. Kuning, orange, kemudian hijau. Kakak, kemudian dibelikan ini predikatnya. Kemudian nenek tadi apa? Objek. Oh, nenek objek ya. Sepatu baru pelengkap. Pelengkap ya Pak? Ya Bu. Ya, kita kasih pink lah. Ya, mari kita ingat-ingat kembali. Jadi sebenarnya kita tuh hanya Oleh nenek keterangan Bu. konsep ya. Baik, kita ini dulu ya Pak Nurudin, jangan kemana-mana, kita lanjutkan dulu. Kakak dibelikan nenek sepatu baru, nenek objek. Pak Nurudin, ciri pertama, ciri ketiga, pertama, kedua, ketiga. Ciri ketiga objek yang dapat dirotasikan, coba disebutkan. Dapat dirotasikan. Dirotasikan menjadi subjek dalam kalimat pasif. Ya, dapat dirotasikan untuk menduduki fungsi subjek dalam kalimat pasif. Baik. Kalimat ini sudah pasif atau belum, Pak? Sudah, Bu. Sudah. Pak Nurudin tahu kalau kalimat ini pasif dari mana? Dari dibelikan. Dari dibelikan, bagus. Dari predikatnya. Predikat pasif itu berawalan di, berawalan ter, dan ke an. Jadi kalau nanti ketemu kalimat yang predikatnya di berawalan di, berawalan ter, kemudian ke an, berarti itu pasif. Gitu. Ya. Padahal tadi syaratnya itu objek, kalau dia bisa dirotasikan menduduki fungsi subjek dalam kalimat pasif. Padahal ini kalimatnya sudah pasif. Kalau nenek itu objek, kita akan memasifkan lagi bagaimana kalimat ini menjadi. Kalimat dibelikan itu sudah pasif. Boleh bantu jawab, Bu? Belum, Pak. Jadi yang sudah paham sudah selesai. Ternyata masih ada yang konsepnya belum kuat. Nah, itu yang perlu dikuatkan. Nah, hari ini yang belum kuat Pak Nurudin nih. Kita perkuat. Ya. Masih agak bingung, Bu. Masih agak bingung. Ya. Sekarang saya tanya, Pak, kalau kata dibelikan, kalau memasifkan, ini Bapak ingat konsepnya. Memasifkan dalam kalimat pasif berarti mengubah predikat yang tadinya berawalan aktif berawalan menjadi di. Membelikan diubah menjadi dibelikan. Nah, sekarang kalau saya minta Bapak memasifkan predikat dibelikan, itu tolong dipasifkan. Jadinya bagaimana, Pak? Sudah tidak bisa itu, karena sudah kalimat pasif. Iya, sudah tidak bisa. Berarti kalau predikatnya sudah tidak bisa dirotasikan, maka yang kita anggap objek tadi tidak bisa memenuhi syaratnya. Kalau tidak bisa memenuhi syarat, berarti itu bukan objeknya. Ya, pelengkap itu. Nah, berarti kemungkinannya hanya satu, dia dua, kemungkinannya ada dua. Kalau tidak pelengkap, keterangan. Iya, karena kan subjek sudah ada, predikat sudah ada, objek kok nggak boleh ada gitu, yang nggak ada di situ. Berarti kemungkinannya hanya kalau nggak pelengkap, keterangan. Ya. Sekarang pertanyaan saya, Pak, saya minta Pak Nurudin fokus. Kalimat yang di atas tadi, nenek itu kan subjeknya. Ya. Membelikan itu predikatnya. Kakak tadi apa? Objek. Objek, sepatu baru? Pelengkap. Pelengkap. Iya, pelengkap. Sepatu baru di situ pelengkap. Kata kuncinya adalah catatannya pelengkap itu tidak pernah berubah, Pak. Jadi dia tidak bisa berganti fungsi. Tidak bisa berganti peran, fungsinya tetap. Kalau dia pelengkap, ya nanti dia akan tetap pelengkap, gitu. Jadi dalam kalimat aktif ini, dia sebagai pelengkap.
Kalau dia tidak bisa berubah, maka dalam kalimat pasif dia akan tetap sebagai pelengkap. Jadi sepatu baru dalam kalimat ini tetap pelengkap, Pak, karena dia sifatnya tidak bisa berubah. Berubah ya. Iya. Kok nggak bisa berubah, Bu? Lah kan dia nggak bisa dipindah. Dia cuma di situ. Pelengkap itu dia tidak bisa pindah. Pokoknya dia cuma di situ. Sekarang, sehingga karena dia nggak bisa pindah, nggak bisa dirotasikan, maka dia tetap fungsinya. Kalau dia pelengkap, ya akan tetap sebagai pelengkap. Itu. Ya, yang lainnya juga begitu ya, paham? Sehingga yang ini adalah subjeknya, yang ini adalah predikatnya, yang ini adalah pelengkapnya. Sepatu baru ini pelengkap. Nah, nenek ini apa? Coba kita sebelum ke sana, kita ingat dulu bahwa konsepnya pola dasar kalimat catatan. 6 pola dasar kalimat ya, Bu. Ya, betul. Jadi ini di kelasnya banyak catatan yang harus diwarnai kayaknya. Jadi ditulis, dikotakin, diwarnain, ditulis, dikotakin, diwarnain. Jadi kita ingat kalau ada subjek, ada predikat, ada objek, ada pelengkap, ada keterangan. Di sini perhatikan ada objek, ada pelengkap, maka yang dekat dengan predikat itu harus objeknya dulu. Seperti yang ini. Membelikan kakak. Kakak ini objeknya, karena dia yang paling dekat dengan predikatnya. Tapi kalau kata kakak, ya, tapi kalau objeknya hilang, misal dalam kalimat pasif tadi kan objeknya jadi nggak ada, karena ini sudah pasif, Bu. Nggak bisa dipasifkan lagi. Oh, kalau gitu sepatu baru bukan objek. Iya, Bu, bukan objek. Iya. Berarti nenek ini juga bukan objek. Iya, Bu, bukan objek. Berarti siapa ya yang berhak menduduki atau berhak berada di belakang predikat? Kan objeknya sudah pergi. Nah, siapa yang berhak berada di belakang predikat? Kalau ada pelengkap, maka pelengkap inilah yang jadi harus dilengkapkan dengan predikatnya. Bu, di situ ada pelengkap dan keterangan, Bu, kemungkinannya. Mana yang lebih harus dekat dengan predikat, Bu? Pelengkap punya hak lebih dulu untuk didekatkan dengan predikatnya. Ya, saya ibaratkan minggu lalu kalau nggak salah ya, kayak istri tua dengan istri muda, istri pertama dengan istri kedua. Ada bapak-bapak nih, saya nggak sebut Bapak Nurudinnya, janganlah ya. Yang lain, ada bapak-bapak istrinya 2, memiliki kondangan. Maka yang berhak duduk pas di samping. Ini ceritanya duduknya nggak kanan kiri. Jadi bapak ini harusnya duduknya pokoknya paling pojok gitu ya. Jadi nggak ada yang akan ada di sebelah kanannya, semua ada di sebelah kirinya. Maka yang duduk pas di samping bapak ini harusnya istri pertama, gitu ya. Harus istri pertama supaya tak jadi masalah. Dan supaya orang tuh nggak bingung. Wah, berarti istri pertama paling dekat kayak gitu. Ya, istri pertama. Baru istri kedua. Nah, ketika istri pertama ini misalnya diajak kondangan kok dia tidak bisa hadir, si bapak ini terpaksanya datang sama istri kedua, maka istri kedua ini bisa langsung duduk di samping lah sama bapak itu. Kan istri kedua itu pelengkap ya, komplement, pelengkap saja. Gitu ya. Jangan mau jadi istri kedua, karena hanya Ibu dikaitkan dengan teori bahasa ya. Kalau saya begitu, ya kan begitu ya. Jadi saya tetap istri. Saya istri objek pertama, Anda objek kedua. Jadi tunggu giliran kan begitu ya. Jadi ketika tidak ada objeknya, maka pelengkap itulah yang berhak, paling berhak untuk didekatkan dengan predikatnya. Baru yang satu keterangan. Nah itu makanya Pak Nurudin, yang paling tepat itu setelah kata dibelikan, itu kata sepatu baru dulu atau nenek dulu? Sepatu baru dulu, Bu. Sepatu baru dulu. Sampai sini paham ya Pak Nurudin ya? Siap, paham, Bu. Harusnya paham lah. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan lagi, oleh nenek itu jadi apa? Jadi peran apa di situ? Kita ingat kembali pola dasar kalimat. Kita tidak mengenal pola S, P, pelengkap.
Tidak ada. Kalau SP objek pelengkap ada, tapi kalau SP pelengkap tidak ada. Nah, kalau ini yang satu sudah S, ini kalau yang S. satu sudah subjek, yang ini sudah predikat. Tadi yang satu, tadi Pak Nurudin juga sudah paham bahwa ini tidak mungkin objek, tidak. Dia tetap karena di atas kalimat aktif dia pelengkap, maka dia tetap pelengkap. Maka oleh nenek ini menjadi apa kalau dia juga tidak boleh pelengkap? Apa Pak Nurudin? Objek nggak boleh. Keterangan, betul, keterangan pelaku namanya. Ya. Baik, nah ini sampai sini kita dapat rumus. Jadi kalau polanya verbal ditransitif, SPO pelengkap, ketika itu dipasifkan bentuknya jadi seperti itu, dan fungsinya berubah dari SPO pelengkap menjadi SP pelengkap keterangan pelaku. Jadi ini rumus yang kita peroleh. Jadi nanti kalau menganalisis, analisislah kalimat dwitransitif berikut ini. Analisislah fungsi kalimat dwitransitif berikut ini, kemudian pasifkanlah, kemudian analisislah kalimat pasifnya. Nah, berarti sudah tidak bingung. Yang aktif polanya pasti SPO pelengkap, yang pasif polanya pasti SP pelengkap. Pelaku. Seperti itu Pak Nurudin? Ibu. Ya, terima kasih. Ya, jadi saya berharap betul-betul yang konsepnya belum kuat, bisa dikuatkan. Ya, seperti itu. Baik. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Lanjut, Bu. Kalau belum, Ada ya, Bu. silakan. Bu. Ya, terima kasih, semakin jelas Bu. Semakin paham, semakin dong. Mohon maaf saya menggunakan 2 akun. Di situ muncul. Oh iya, tidak apa-apa. Karena satunya error. Jadi satunya untuk melihat, satunya untuk bicara, Bu. Mohon maaf. Ya. Ini Bu. Ya. Silakan Pak. Pertanyaannya begini, bolehkah kalimat pasif yang diawali bukan di tapi ter Ya. itu nanti dilempar lagi seperti tadi, atau menjadi objek menjadi subjek. Misalkan begini, saya punya kalimat sepatu baru terbeli oleh nenek kepada kakek. Itu boleh tidak nanti terbeli menjadi, kalau ditransformasikan terbeli itu menjadi pasif, dipasifkan lagi, jadi dibeli. Nah, gitu bisa nggak? Terima kasih Bu. Ya. Sebelum menjawab ke situ, saya ingin menganalisis makna dari kalimat yang dibentuk dengan kata ini predikatnya terbeli, pasif yang berawalan ter. Ya, jadi terbeli itu dalam hal ini artinya sudah dibeli atau dapat dibeli. Jadi nanti kalau dicek ke kamus ya, ada 2 arti. Yang kita pakai adalah arti yang pertama, ada 2 arti di situ. Kata terbeli itu ada 2 arti. Yang pertama yang kita pilih. Jadi yang pertama, yang nomor 1 yang kita pilih artinya sudah dibeli atau dapat dibeli. Sepatu baru ya terbeli ya oleh sepatu baru terbeli oleh nenek tadi ya. Oleh kakek. Oleh kakak. Saya membacanya nggak pakai sepatu, nggak pakai kacamata tadi. Ya, Ya, oleh kakak saja. Oleh kakak. Ya. Kepada nenek, saya rasa kepada nenek ini yang membuat kalimat itu membingungkan. Untuk nenek, untuk kepada kakak, untuk nenek atau untuk apa gitu? Ya, untuk. Kalau untuk juga tidak bisa masuk Pak. Coba sepatu baru terbeli oleh kakak. Harusnya kalimat itu hanya berhenti di situ. Untuk nenek tidak bisa, kecuali sepatu baru dibeli dibeli kakak. Untuk nenek atau kakek bisa.
Ya, saya ingin yang kata yang pasif berawalan di sudah paham. Saya ingin mencoba jika ada tidak kalimat yang menggunakan ter untuk pasif itu nanti bisa diubah-ubah lagi seperti itu tadi itu, Bu. Ya, Nah, gitu. baik. Ya, jadi maknanya saya buat kalimatnya perhatikan dulu makna kalimat ya supaya teman lain juga tidak bingung. Berarti kalimat yang kita ambil adalah sepatu yang rasional, sepatu baru terbeli oleh kakak. Jadi dapat dibeli, terbeli oleh kakak. Jadi kakak bisa membelinya setelah sekian tahun tidak punya uang, akhirnya bisa membelinya. Sepatu baru terbeli oleh kakak. Nah, dalam kalimat pasif, ya. Jadi kalimat yang bisa dipasifkan, kalimat yang bisa dipasifkan itu hanyalah kalimat yang berawalan me, gitu. Coba sebentar, Pak. Saya kemarin sempat mencatat contoh. Bentar ya, saya cari dulu bukunya, kayaknya di luar. Izin sebentar, saya cari catatan saya. Sepatu baru terbeli oleh kakak, dibelikan atau diberikan kepada Rudi. Iya, no. Mama di luar. Oh, nggak boleh ikut. Mama mau ngajar dulu. Oke, di sini tapi diam ya. Nggak boleh bicara ya. Ya. Nah, kalau keluar anak saya pasti ikut masuk ya. Baik. Betul. Jadi begini, Pak. Jadi memasifkan itu kaidah, jadi ada ketika memasifkan ya, jadi kan merotasikan dalam kalimat pasif. Berarti kita memasifkan. Memasifkan itu ada dua kaidah sebenarnya, tapi di kelas ini hanya satu kaidah yang diberikan, yaitu kaidah yang sudah kita pelajari, yaitu mengubah predikat aktif berawalan me menjadi predikat pasif berawalan di. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua adalah memindahkan objek ke awal kalimat, menghilangkan awalan me pada predikat, kemudian subjek diletakkan sebelum kata kerja. Nah, jadi ada kaidah kedua, ya kaidah kedua, tapi ini kaidah yang tidak dipelajari itu karena memang yang utama memasifkan itu adalah yang berawalan me menjadi di. Dalam kaidah yang kedua itu justru menghilangkan. Jadi kalau paman membeli sepatu, itu kaidah yang kedua. Ini kaidah pertama ya, Pak, yang memang hakikatnya seperti ini, sepatu dibeli paman. Tapi ada juga kaidah yang kedua, memasifkan itu begini, sepatu dipindahkan objek awal, hilangkan me-nya ya, sepatu. Kemudian S-nya sebelum predikat. Sepatu paman ya, sepatu paman beli. Nah, sepatu paman beli. Kaidahnya menjadi seperti ini, sepatu paman beli. Ini kaidah yang kedua. Tapi karena kaidah yang kedua ini terkadang dari segi makna kalau memang tidak paham, ada yang kok kayaknya sepatu paman beli gitu. Padahal sebenarnya ini sama, pasif, sepatu paman beli. Namun ini bukan pasif yang hakikatnya pasif gitu ya. Karena yang hakikat pasif itu hanya satu, yaitu yang berawalan me menjadi di. Nah, dari pemahaman ini, maka kalau Bapak tadi buat kalimat sepatu baru terbeli oleh kakak, kita lihat predikatnya.
predikatnya itu tidak berawalan me. Tidak berawalan me. Jadi predikat yang berawalan itu sudah dari memang asalnya dia pasif. Tapi kalau yang berawalan transitif itu dia pasifnya berasal dari pemasifan dari kalimat aktif. Gitu. Sehingga kalau ditanya apakah terbeli ini bisa diubah menjadi di, tentu tidak. Tentu tidak. Tapi yang bisa diubah menjadi di adalah yang berawalan me. Saya sepatu dibeli paman, kita bisa mengaktifkannya menjadi paman membeli sepatu. Tapi kita tidak bisa memasifkan lagi. Dibeli itu sudah tidak bisa dipasifkan. Terbeli juga sudah tidak bisa dipasifkan. Bahkan diaktifkan juga nggak bisa. Karena dia tidak berawalan di. Kalau dia berawalan di, kemungkinan bisa diaktifkan. Gitu ya. Jadi catatannya adalah kalimat pasif tidak bisa diubah menjadi kalimat aktif kalau pasifnya tidak pasif me transitif. Tapi kalau pasifnya itu pasif yang berasal dari me transitif, maka bisa dikembalikan. Gitu. Ya, tapi kalau yang intransitif, kalau sudah pasif ya dia akan tetap pasif, tidak akan berubah menjadi aktif. Begitu jawabannya. Pak siapa? Oh iya. Iya Bu, matur nuwun Bu. Saya ini kan tidak pakai yang berbayar, mohon maaf. Maaf Bu, mohon diulang tadi Bu keterangannya Bu. Kalimat Baik. pasif tidak bisa diubah menjadi kalimat aktif bila diikuti kata ter Bu. Siap, sebentar saya kopikan ininya dulu, link berikutnya karena nanti hilang. Nanti silakan kalau sudah mati bergabung kembali. Siap Bu. Ya, sudah aman karena saya sudah copy ya. Di grup. Ya. Baik, saya akan ulang. Jadi kalimat pasif, kalimat yang predikatnya berupa kata kerja pasif atau kita sebutnya kalimat yang sudah pasif, ya. Itu apabila jadi gini, kalimat pasif yang predikatnya berawalan me transitif, ya, bisa diaktifkan. Jadi kalimat pasif yang predikatnya itu me yang transitif, kalimat pasif yang predikatnya berawalan di, itu kan berasal dari kalimat aktif transitif. Berarti dia bisa diaktifkan. Tapi kalimat pasif yang intransitif tidak bisa diaktifkan. Jadi kalimat pasif yang intransitif tidak bisa diaktifkan. Kalimat pasif juga tidak bisa dipasifkan lagi karena dia sudah pasif. Jadi yang pasif ya sudah tidak bisa dipasifkan lagi. Yang pasif intransitif tidak bisa diaktifkan. Gitu. Karena pasif intransitif itu aslinya dia nggak punya objek. Yang bisa diaktifkan adalah yang punya objek. Gitu. Bu, kalau yang pasif intransitif apa saja, Bu? Pasif intransitif. Pasif intransitif ya di, ya, ter, ke an itu tadi. Nanti kita tambah aktif intransitif juga tidak bisa dipasifkan. Contoh. Habis ini kita akan membahas kalimat aktif pasif. Nanti kita masuk sekalian saja supaya Bapak nggak bingung. Nggak kelihatan kau sini. Tapi diam, ya. Boleh kelihatan, tapi diam. Halo. Oh. Mohon maaf ini. Mohon maaf Bapak Ibu izin. Saya. Iya. Begini kalau di rumah. Cewek atau cowok Bu? Ini anak nomor 4 Pak, cowok. Saya 4 cowok semua. 4 dong, nomor 4 kamu. Nah. Baik. Mantap Bu. Kuat Yang Bapak. Cowok-cowok semua bolone. Ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Doanya supaya solih semuanya. Amin 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 ya Allah amin amin. Baik.
Kita lanjutkan untuk membahas itu tadi ke bagian bawah, yaitu kalimat aktif pasif. Kalimat aktif, kalimat pasif. Ya. Nah, ini dia. Jadi nanti ada catatan mana yang bisa di ini pasif, mana yang enggak gitu. Baik. Kalimat aktif, ya sekarang kita masuk ke kalimat aktif, kalimat pasif. Sebenarnya Bapak Ibu tadi udah mempraktikkan kan dari kalimat aktif, nenek membeli gitu. Nenek membeli sepatu, kemudian sepatu dibeli nenek. Sebenarnya sudah belajar itu, tapi kita akan lihat lebih detail lagi. Dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu Mas Mbak semuanya, kalimat aktif itu ada 2. Tidak hanya kalau dilihat dari predikatnya. Jadi ada kalimat aktif yang predikatnya berawalan me. Di sini disebut berawalan me. Ya, jadi ada nanti yang berawalan me. Kemudian ada nanti yang berawalan ber. Ini menasal. Jadi begini, kalau ditanya, Bu, kalimat yang benar secara hakikatnya aktif itu kalimat yang bagaimana? Kalimat yang secara hakikat benar-benar aktif adalah kalimat yang predikatnya berawalan me transitif. Karena ada me yang intransitif. Kenapa enggak? Apakah ada, Bu, aktif yang lainnya? Ada. Aktif itu bagi 2. Aktif itu berawalan me dan berawalan ber, Bapak Ibu. Jadi kalimat aktif dalam bahasa Indonesia itu predikatnya ada yang berawalan me, ada yang berawalan ber. Yang berawalan me dibagi menjadi 2, me transitif yang memerlukan objek, me intransitif yang tidak memerlukan objek. Gitu. Jadi dibagi di sini. Ini penjelasan kalau yang secara hakikat yang aktif itu adalah yang me transitif. Pembagiannya di sini. Kemudian nanti yang berawalan me ada 2, yaitu transitif, intransitif. Sudah dipelajari tadi. Kalau intransitif berarti perlu objek. Kalau transitif perlu objek, intransitif tidak perlu objek. Kita sudah bahas belum sih yang intransitif? Belum ya? Ya. Oh, ternyata belum. Ya, lawannya transitif adalah intransitif ya Bapak Ibu, yang tidak memerlukan objek. Baik. Langsung di sini nggak apa-apa. Ternyata belum kita bahas tadi. Nah, ya. Baik. Sebelum ke sana kita ke sini, ternyata belum ini. Jadi tadi kalimat transitif bagi 2. Ada yang monotransitif, ada yang dwitransitif. Kemudian lawannya transitif, intransitif yang tidak memerlukan objek. Objek. Ya, yang tidak memerlukan objek. Apa itu yang tidak memerlukan objek? Ya. Kita lanjutkan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya Bapak Ibu. Baik. Karena saya sudah jarang online, jadi mau langganan juga kok untuk apa gitu ya. Baik. Ya. Luar. Maaf, Bu. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh-contoh kalimat intransitif. Ya, kalimat intransitif. Jadi kalau diperhatikan di contoh-contoh itu, ternyata predikatnya ada yang berawalan me, ada yang berawalan ber, ada yang kean, ketahuan, kehilangan, kehabisan, gitu, ya. Dan di situ harusnya ditambah dengan ter ya, itu ternya kurang. Ya, saya tambah di sinilah, saya terjatuh. Nah, saya terjatuh. Ter. Ya. Jadi kalimat intransitif, kalimat yang tidak memerlukan objek, itu Bapak Ibu kalau lihat contohnya, itu ada satu yang berawalan me, menguning, menyerupai, mendarat,
itu kata kerja intransitif yang tidak memerlukan objek. Menjadi. Mengapa? Karena kalau kita rotasikan, padinya menguning, dikuning padinya. Kan ibunya diserupai anak itu menyerupai ibunya diserupai anak itu. Maknanya beda Bapak Ibu, hati-hati. Anak itu menyerupai ibunya artinya mirip, tapi kalau ibunya diserupai anak itu berbeda lagi maknanya. Kemudian dia menjadi tentara dijadi dia, tidak bisa. Karena tidak bisa dirotasikan, maka itu adalah kalimat intransitif. Jadi itu kalimat intransitif, karena di belakang predikat itu, ya itu bukan objek, tidak bisa dirotasikan buktinya. Gitu ya. Jadi kemungkinannya yang belakang adalah pelengkap. Kemudian yang kedua, berawalan berbelanja, berisi, berjalan, berenang, dan awalan berlainnya. Yang ketiga, ketahuan, kehilangan, kehabisan, kejatuhan, itu intransitif. Kemudian terjatuh, terbeli tadi itu intransitif. Sehingga nanti akan ada kesimpulan di sini bahwa yang masuk kategori kalimat intransitif itu adalah kalimat yang predikatnya satu, berawalan tapi yang intransitif. Jadi verba berawalan verba aktif berawalan yang intransitif. Yang kedua, verba aktif berawalan itu juga masuk intransitif. Verba aktif berawalan Kemudian nanti yang tiga itu pasif. Verba pasif berawalan berawalan dan kean. Gitu. Ya. Jadi dalam bahasa Indonesia untuk yang aktif itu dibagi dua. Ada yang predikatnya berawalan ada yang berawalan Ya, berawalan berawalan Kemudian pasif ada tiga, berawalan berawalan dan kean. Kalau yang pasif ini semuanya masuk kategori kalimat intransitif. Jadi yang pasif ini kategorinya intransitif. Kalau yang kalimat aktif tadi, yang berawalan itu intransitif. Yang berawalan intransitif. Sehingga Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya itu nggak boleh bingung kalau ketemu kalimat yang predikatnya pasif. Predikatnya pasif berarti di belakangnya tidak akan muncul objek. Jadi kalau nanti ada pilihan ganda, di belakang predikat itu apakah fungsinya tidak akan memilih objek. Yang mungkin dipilih hanya dua, kalau nggak pelengkap keterangan. Bapak Ibu tidak boleh bingung kalau predikatnya berawalan Karena yang kalimat predikatnya berawalan tidak akan muncul objeknya. Jadi kemungkinan yang muncul ya hanya dua juga, kalau nggak pelengkap ya keterangan. Kapan saya boleh bingung, Bu? Pengen bingung gitu loh, biar kelihatan pinter. Boleh. Bingunglah ketika ketemu kalau predikatnya berawalan Karena predikat yang berawalan dibagi dua. Ada yang intransitif, ada yang transitif. Makanya kita mengenal tiga objek itu. Rumus itu hanya diterapkan kalau kita bertemu kalimat yang predikatnya berawalan kemudian diikuti oleh kata benda di belakangnya. Gitu. Ya. Jadi rumus itu hanya kita gunakan dalam kalimat aktif yang berawalan yang kemudian predikatnya itu diikuti oleh kata benda. Maka kita akan bingung, iki predikatnya transitif atau intransitif ya? Sek ning belakang predikat iki objek atau pelengkap ya? Nah, pakailah rumus ketiga tadi. Seperti itu ya. Nah, jadi ini catatannya dalam kalimat pasif tidak ada objek sehingga kalimat pasif masuk kategori intransitif. Kalimat aktif berawalan yang predikatnya berawalan ya, kalimat aktif yang predikatnya berawalan masuk kategori intransitif.
Ya, kalimat aktif yang predikatnya berawalan me ada dua, bisa transitif, bisa intransitif. Seperti itu. Sampai sini masih bingung? Sudah ore-ore? Bingung, Bu. Baik, kita lihat coba ke kalimat aktif. Kalimat aktif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat aktif transitif, kalimat aktif intransitif. Ya, kalimat aktif dibedakan menjadi dua, aktif transitif ke aktif intransitif. Aktif transitif yang memerlukan objek, aktif intransitif yang tidak memerlukan objek. Jadi kalau saya ringkaskan tuh gini. Ini kalimat saya catatkan di sini dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dikenal dua jenis kalimat. Yaitu kalimat dua jenis kalimat. Titik. Coba di sini lebih gampang. Ada dua, berarti coba kita tabel. Di sini kita kalimat aktif, kemudian yang di sini kita tulis kalimat pasif. Kalimat aktif nanti dibagi menjadi dua, kalimat aktif. Ini di sini ada yang, berarti tambah satu kolomnya. Duduk sayang, duduk sayang. Mau belajar, ikut belajar sama mama? Duduklah. Mama itu. Teman mama banyak, oke? Kalimat aktif di sini yang satu berawalan me, predikat berawalan me. Siapa ini baru bergabung? Andika, ya. Predikat berawalan me. Kemudian yang kedua predikat berawalan ber. Berawalan ber. Diam dong, diam. Dan berawalan ber. Kemudian kalimat pasif ini nanti bagi menjadi tiga, berarti tambah satu lagi. Yang ini kalimat pasif berarti kalimat pasif predikat berawalan di. Apa? Berawalan apa? Di. Oke. Dan yang kedua? Iya. Predikat. Ya, predikat dulu ya. Oke. Baru yang ketiga predikat berawalan ke-an, betul. Awalan akhiran ya, ke-an. Nah, ini kalimat pasif nanti kita di sini kasih catatan termasuk kalimat intransitif. Nah, karena dia sudah pasif, dia nggak bisa dipasifkan lagi. Kemudian kalimat aktif, ya di sini ada dua. Yang berawalan ber, itu kita kasih catatan berarti dia masuknya termasuk kalimat intransitif. Ini kalau kita simpulkanlah supaya gampang kita tabel begini. Nah yang me ini dibagi dua. Yang me nanti ada barulah me ini kita bingung karena di sini dibagi dua. Ada yang termasuk kalimat transitif. Ada yang kedua termasuk intransitif. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi dalam bahasa Indonesia dikenal dua jenis kalimat
kalimat aktif, kalimat pasif. Dilihat dari predikatnya. Yang aktif itu ada dua, berawalan me dan berawalan ber. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya oleh anak yang sudah yang punya anak SD atau SMP SMA, Bu, kalau predikatnya kalau bahasa Indonesia kalau predikatnya berawalan ber aktif atau pasif, Bu? Oh, aktif, Le. Berawalan ber itu aktif. Karena anak-anak dikenalkannya ya, saya. Minta tolong kakak, Nak. Minta tolong kakak Farid. Maaf Bapak Ibu ya. Nah, sebentar lagi, oke? Tidak ganggu Mama. Jadi saya punya teman guru SD Muhammadiyah di Magelang. Dia WA saya. Sibuk enggak? Enggak, kenapa ya? Aku mau tanya, dalam bahasa Indonesia itu kalimat aktif itu selain me itu apa? Oh, ternyata ada juga yang tidak tahu begitu ya. Jadi ada dua. Aktif itu yang kita kenal selama ini selalu predikatnya berawalan me, itu pasti aktif. Padahal aktif itu ada dua, satu lagi, yaitu berawalan ber. Ya. Jadi aktif itu ada yang berawalan me, ada yang berawalan ber. Predikatnya. Kemudian untuk yang pasif ada tiga, berawalan di, berawalan ter, berawalan ke an, berakhiran, awalan ke, berakhiran an, ke an. Ini untuk predikatnya. Nah, kalau untuk pasif kita nggak usah bingung karena dia intransitif. Jadi tidak akan pernah ada objek. Jadi tidak sama dengan tidak berobjek. Jadi kemungkinannya hanya dua di belakang predikat nanti kalau tidak pelengkap keterangan. Nah, untuk kalimat aktif yang ber ini termasuk intransitif. Berarti sama dengan tidak berobjek. Jadi kemungkinannya kalau tidak pelengkap ya keterangan. Sayang, maaf Mama lagi ngajar, Nak. Tapi ada Pak Arif. Oke. Kakak bisa lap. Kakak bisa lap, maaf. Mama ngajar dulu. Bisa keluar dulu. Minta tolong keluar dulu. Jangan bersuara, jangan bersuara. Oke. Berkenalannya nanti kalau sudah selesai, oke? Mama mau jelaskan dulu. Oke. Ya. Jadi termasuk kalimat intransitif berawalan yang aktif berawalan ber itu berarti termasuk intransitif, tidak berobjek. Sebentar. Ya, permisi keluar ya. Maaf ya dibawa keluar. Kak Fahri. Minta tolong adiknya. Tumpah banget. Enggak apa-apa, biarin nanti Mama lah. Adik masuk, Mama kunci ya. Mohon maaf Bapak Ibu menumpahkan minuman di kasur ya. Biarkan. sengaja menumpahkan, cari perhatian jadi ditumpahkan, bawa botol minum tumpahkan di kasur. Cari perhatian yang nomor 3 sudah, karena sudah mau TK 4 tahun, akan saya TK, sekolahkan TK tahun ini, sudah paham, ini jangan numpahin mah, gitu. Yang nomor 4 itu belum paham, jadi kalau cari perhatian tuh supaya Mama berhenti gimana caranya ya, entah aku nyobek buku, entah aku nuang ini kemana, ada aja gitu ya akalnya. Baik. Dan anak saya termasuk yang pengen kenalan gitu, jadi mungkin karena jarang punya tamu, jadi kalau mamanya ada teman senang gitu, gembira, oh pengen kenalan juga gitu. Papanya kalau zoom kantor di rumah juga mereka pasti ikut gitu, udah duluan gitu, nggak mau ditinggal. Baik, terima kasih untuk pengertiannya Bapak Ibu Mas Mbak semuanya. Kita lanjutkan. Jadi kalau yang untuk intransitif, berarti kemungkinannya nanti di belakang predikat itu hanya kalau tidak pelengkap keterangan. Tidak akan memilih pilihan yang objek, karena tidak berobjek. Jadi kita sudah mempersempit kesalahan kita, gitu ya. Yang nggak tahu ilmu ini akan objek, gitu ya. Nah, kita yang sudah belajar, kita akan mempersempit kesalahan. Jadi kemungkinannya kalau nggak salah milih keterangan ya salah milih pelengkap gitu aja kan. Tapi tidak akan fatal memilih objek. Kemudian yang kita harus waspada adalah di bagian kalimat aktif yang predikatnya berawalan me. Ini yang harus waspada karena me dibagi menjadi 2. Me transitif, me intransitif.
kata padinya menguning, Pak Sumarjono merokok, ya, Ibu Estinin Tias menari, itu intransitif. Tapi kalau Mbak Nova membeli, itu transitif. Membeli apa? Menyapu, itu transitif. Menyapu apa? Nah, kalau kita diminta untuk menghafalkan itu, ya, ahli bahasa saja nggak hafal, itu transitif atau intransitif. Harus menghafalkan, wah, ya nggak bisa. Sehingga kita diberi rumus untuk mengecek itu transitif atau intransitif, pakailah rumus sifat objek. Kapan kita menggunakan rumus ini? Ya kalau kita lihat di belakang yang berawalan me itu ada nomina. Ibu membeli sepatu. Di belakang predikat membeli ada kata sepatu. Sepatu itu predikat apa? Sepatu itu pelengkap atau objek ya? Tapi kalau ibu menari misalnya. Ya, ibu menari gambyong. Ibu menari gambyong. Gambyong itu apa? Ini udah beda lagi, Bu. Jadi ada bahasa sebenarnya ketika seperti kata Bapak naik haji. Ini sebenarnya harusnya ada kelas lanjutannya. Bapak naik haji. Bapak itu subjeknya. Naik haji itu predikatnya. Jadi bukan naiknya predikat, haji itu pelengkap, bukan. Tapi naik haji itu predikatnya, karena itu satu kesatuan. Naik haji kan bukan berarti naik kayak naik tangga. Beda kalau ibu naik tangga itu beda. Tapi kalau ibu naik haji itu satu kesatuan. Berarti pergi untuk menunaikan sebuah kewajiban dalam keyakinan Islam gitu. Nah ini sama, menari gambyong. Ya, ibu menari gambyong. Itu ada nanti kalau yang belum pembahas, menari gambyong ini satu kesatuan atau menari gambyong itu satu kesatuan, Bu, jadi predikat, atau gambyong itu pelengkap. Bapak merokok Jisamsu misalnya. Bapak merokok Jisamsu. Merokok itu predikat, Jisamsu itu pelengkap atau merokok Jisamsu satu kesatuan. Masih ada pembahasan di ke sana gitu ya. Tapi paling tidak Bapak Ibu sudah tahu bahwa dalam kalimat transitif intransitif, kalimat yang predikatnya berawalan me itu ada dua kemungkinan, transitif intransitif. Dan yang di situ dihafalkan bahwa kalau yang transitif kemungkinan di belakangnya itu objek. Tapi pasti objek kalau transitif. Tapi kalau intransitif tidak akan muncul objek. Jadi kemungkinannya hanya kalau tidak pelengkap yaitu keterangan. Seperti itu ya, kecuali dalam kasus tertentu yang tadi. Itu ada pembahasan lain ya. Nanti lain waktu ya, kalau ada ini saya kalau memang waktunya cukup nanti saya rangkumkan gitu. Baik. Jadi itu saja yang perlu dipahami gitu ya. Kalimat transitif intransitif. Jadi boleh bingung hanya kalau predikatnya berawalan me. Ya. Tapi yang lain tidak boleh bingung karena sudah intransitif. Jadi nggak mungkin ada objeknya. Nah, contohnya yang tadi. Ini. Atau kata dasar Bapak Ibu, ya. Pak Halim belum datang. Pak Halim belum datang. Kemudian apa lagi ya? Pak Halim pergi. Nah, itu kalau kata dasar itu intransitif. Ya, jadi kalau datang, pergi itu kan kata dasar. Nah, itu intransitif kategorinya. Gitu ya. Ada contoh satu di atas itu. Baik. Ini contohnya. Nah, ini yang kalimat aktif berarti ini penjelasannya aktif pasif. Kita lihat coba. Yang ini kalimat aktif transitif. Mencium pipi anak itu dicium ibu. Saya menulis surat tugas ditulis oleh saya, intransitif. Anak kecil itu menangis itu transitif, yang intransitif sekarang. Anak itu menangis, kata menangis terseduh-seduh, Bu. Kan ada terseduh-seduh, Bu, kalau nangis. Terseduh-seduh itu keterangan. Jadi harusnya ada kata menangis dengan terseduh-seduh. Jadi keterangan. Jadi cara dia menangis itu terseduh-seduh. Gitu. Ya. Kemudian, jadi di situ menangis itu intransitif karena tidak diikuti oleh objek, tapi diikuti oleh keterangan.
Tidak bisa diikuti oleh pelengkap ini, tapi diikuti oleh keterangan. Dia tidak mau menyerah. Kalau ditambah pelengkap apa? Ya kan? Nah, tapi bisanya ditambah keterangan kepada musuh. Anak-anak itu menari dengan gembira. Dia merokok di kamar. Ya, gitu ya. Jadi kalau nanti merokok, Cisamsu, menari, gambyong itu satu kesatuan itu nanti kalau bahasanya ya. Tapi penjelasannya lain waktu saja. Baik, kemudian kalimat aktif yang tidak berobjek juga tadi yang berawalan ber. Mahasiswa itu berjalan, berolahraga, bertanya. Dia belum mau bermain cinta. Cinta di sini bukan objek, tapi apa? Dia belum mau bermain cinta. Cinta itu satu kesatuan itu. Bermain apa? Bermain cinta satu kesatuan itu ya, Bu. Bukan pelengkap ya, Bu. Bermain cinta? Bercinta. Terangan pelengkap. Iya, bermain cinta itu nanti bisa satu kesatuan ya. Jadi bermain cinta seperti naik haji tadi. Bisa satu kesatuan dari pemaknaannya. Gitu ya, bermain cinta. Belajar mandiri juga satu kesatuan, Bu. Tidak, mandiri di sini keterangan karena secara mandiri dia ingin belajar secara mandiri, belajar mandiri. Oh, secara mandiri, belajar mandiri. Bukan. Mandiri di pelengkap ya, karena mandiri bisa diganti. Dia ingin belajar tidak mandiri itu apa misalnya? Dia ingin belajar di rumah. Belajar dia selain mandiri di sini maksudnya tidak ditolong, dia bisa ingin mengerjakan sendiri gitu ya. Bersama-sama berarti. Dia ingin belajar ya bersama-sama, dia ingin belajar matematika misalnya. Gitu ya, bisa diganti. Tapi kalau bermain cinta itu berbeda dengan bermain, dia tidak mau bermain sepeda, kan berbeda. Bermain cinta dengan bermain sepeda maknanya berbeda ya. Kalau bermain sepeda berarti memang mengendari. Kalau bermain cinta itu seperti naik haji tadi. Naik haji itu bukan berarti naik manjat, tapi naik haji itu seperti perumpamaan pergi, gitu ya, pergi menunaikan. Bermain cinta itu bukan berarti kita main kayak main dakon gitu, enggak. Tapi bermain cinta itu kan berarti mengolah rasa senang, tidak, dan sebagainya. Gitu. Nah itu. Seperti itu. Nah, yang ini, bahasan seperti ini itu di pembahasan bahasa Indonesia kedua ya. Jadi untuk pembahasan yang seperti ini. Jadi kalau bicara transitif, intransitif memang akan bertemu dengan pemaknaan yang agak rumit gitu. Dan itu dipelajarinya sebenarnya di level berikutnya, di pemaknaan, di semantik bahasa, semantik kalimat. Baik. Jadi ini cukup di hafalkan bentuknya. Oh, kalau berawalan ber, belakangnya itu tidak mungkin objek. Nah, nanti biasanya ada opsi di situ, ada pilihan. Itu pelengkap, itu keterangan gitu ya, ataukah misalnya di situ predikat gitu ya, nanti dari pemaknaan. Baik, tapi saya tidak akan mengeluarkan soal yang pemaknaannya seperti ini gitu ya. Jadi di soal tidak akan saya keluarkan seperti ini. Nanti saya beri soal yang pasti jawabannya. Ya, jadi nanti akan saya boleh bertanya, Bu? Ya, silakan. Ini, Bu. Boleh tidak kalimat boleh tidak kata kerja intransitif dan kalimat kerja transitif itu digabung menjadi sebuah kalimat? Misalkan dua kegiatan yang digabung menjadi satu dalam sebuah kalimat dan menjadi kalimat yang berdiri sendiri. Kalimat pertama adalah Andi bernyanyi di depan kaca. Kalimat kedua, Andi menari di depan kaca. Yang pertama tadi bernyanyi, yang kedua menari. Jadi yang pertama intransitif, yang kedua transitif sebenarnya karena ya kan? Boleh tidak Andi bernyanyi sambil menari di depan kaca? Begitu, Bu. Terima kasih. Atau mungkin contoh yang lain, yang intinya yang satu itu intransitif, yang satunya lagi transitif, Bu. Kalau satu kalimat saya tadi salah, mungkin dua kalimat jadikan satu, itu boleh tidak? Intra sama trans. Coba. Matur nuwun. Coba kalimat Anda saja, Pak. Ya,
seandainya banyak misalkan Andi bernyanyi sambil menari di depan kaca atau ya ini saja. Nah, bisa lagi. Oh ya, gitu. Ya, gitu. Baik. Kalau ada contoh kalimat namanya kalimat majemuk. Ya, jadi kalimat majemuk itu adalah kalimat yang dua kalimat bisa dua kalimat umumnya ya, dua kalimat. Kalau ini kan dua kalimat dijadikan satu dengan munculnya kata hubung antar kalimat atau kata hubung dalam satu kalimat gitu ya. Nanti ada di sini kata hubungnya sambil. Andi bernyanyi sambil menyanyi di depan kaca. Bisa nggak, Bu? Ya, berarti bisa. Kalau kita pisah, bagaimana kita mengeceknya, Bu ya? Kita cek Andi bernyanyi, berarti ini kalimat intransitif. Andi bernyanyi intransitif, Andi menyanyi berarti bernyanyi dan misalnya bernyanyi, menari misalnya ya, barengan ya. Ya, jadi Andi bernyanyi itu intransitif, kemudian yang menyanyi, yang menari adalah transitif. Bisa, ya, bisa, sudah terbukti di situ. Dihubungkan dengan apa? Namanya kata hubung antar kalimat. Di situ kata sambil yang dipilih oleh Pak Sumarjono, kata sambil, kata untuk menandai peristiwa atau perbuatan bersamaan yang artinya seraya. Misalnya ia berkata sambil menyerahkan. Bisa, Pak. Bisa. Jadi memang kalau nanti kita membahas kalimat majemuk, kita akan membahas dua kalimat yang digabungkan menjadi satu. Bisa dua-duanya transitif, bisa dua-duanya intransitif, bisa kombinasinya transitif, intransitif. Bisa. Jawabannya bisa. Gitu ya. Oke, matur nuwun, Bu. Matur nuwun. Ya. Nah, untuk analisisnya nanti itu ke depannya. Jadi memang kalau kalimat dua kalimat jadikan satu, misalnya Andi bernyanyi sambil menari di depan kaca. Itu nanti analisis fungsinya tetap satu. Kalau memang diminta untuk analisislah kalimat berikut, maka kita menganalisisnya tetap satu, subjeknya satu, predikatnya satu, fungsi yang lain satu. Tapi ketika kita diminta untuk memecah kalimat itu, maka kita akan ketemu dengan dua subjek, dua predikat. Ketika itu kita memecahnya. Tapi kalau kita menganalisisnya itu sebagai satu rangkaian kalimat, maka nanti hanya ada satu subjek, akan ada satu predikat gitu ya. Jadi nanti untuk analisisnya akan berbeda. Nah, itu nanti di kesempatannya akan datang. Nanti akan coba saya tambahkan untuk analisis yang ini gitu ya. Tapi untuk hari ini kita selesaikan dulu. Pada intinya jawabannya bisa karena Bapak sendiri sudah membuktikannya dan bisa. Gitu. Ya. Baik, itu untuk kalimat pasif tadi sudah ya, jadi yang berawalan di, ini sudah ada contohnya, kemudian ada berawalan ter, sudah saya beri contoh, berawalan akhiran ke an, sudah ada contohnya. Baik, ya materi kita sampai sini, insya Allah minggu depan, mungkin yang hari ini masih belum fix ya, seperti nanti kalau memang ada waktu saya beri tambahan, tapi minggu depan saya akan membahas format, karena ini sudah selesai, maka saya akan membahas format dan sistematika penyajian karya ilmiah. Dan nanti setelah ini, nanti malam saya akan menge-share materi ini, materi format, materi sistematika, dan juga memberikan tugas tadi untuk tema, untuk masalah tema topik yang harus Bapak Ibu kerjakan, kemudian nanti dikirimkan melalui Google Classroom itu, ya. Nah, nanti minggu depan saya juga akan mengecek satu persatu, misalnya punyanya Pak Sumarjono itu masalahnya apa,
Pak Nurudin apa begitu ya, nanti dibahas. Kalau sudah oke, biasanya kalau yang kelas ini sudah bisa langsung lanjut, nanti langsung lanjut menulis sesuai dengan format yang minggu depan akan kita bahas, sesuai dengan materi-materi yang sudah kita bahas, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu format dan sistematika nanti bisa dipelajari lebih detail di rumah. Contohnya nanti juga ada. Seperti itu, ada yang ingin ditanyakan karena sudah azan dan sudah juga waktunya sudah habis. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri? Sementara tidak, Bu. Ya, sementara cukup. Baik. Saya akan hentikan presentasinya. Ya. Baik. Kalau masih ada pertanyaan bisa disampaikan untuk minggu depan, begitu ya, ketika kita berjumpa. Silakan nanti Bapak Ibu bisa. Oh ya, Kamis, Jumat, berarti Kamis tambahannya Jumat sore. Ya baik. Kita akan berjumpa insya Allah hari Kamis ya pekan depan. Semoga dimudahkan oleh Allah dan saling mendoakan kita semoga sehat. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk semangatnya hari ini. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan dan diskusinya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau jawaban saya yang kurang memuaskan atau mungkin penjelasan saya yang tambah membingungkan. Mohon dimaafkan. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Saya akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin live ya Bu ya. Puji, terima kasih. Izin live, Bu.